kamu di sana jangan balik. Kan gitu perintahnya Allah. Kan nggak kemudian kamu nanti sana yang paling cuma 1 bulan ya sampai 3 bulan nanti balik lagi ke Jogja kan enggak. Kita di Jogja loh ya, kalau di Jakarta mungkin yang lainnya. Tapi kan bayangkan ya, kamu berangkat ke sana tidak balik. Kamu bertempat tinggal di sana. Kamu dakwah di sana. Gimana? Jadi ringan atau berat perintahnya itu? Jadi nggak nyembah berhala, menghancurkan berhala. Nanti ada yang lain itu juru khitan. Khitan belum ada yang khitan. Kalau sekarang kan khitan anak juru khitannya. Bahkan ada dokter spesialis khitan sekarang. Dulu kan enggak ya. Mohon maaf ya, melakukan sendiri. Kemudian tadi itu dibakar, tetap taat pada Allah Ta'ala. Kemudian selesai dibakar suruh hijrah ya hijrah dan lain sebagainya. Ada beberapa ulama menuliskan apa saja sih bentuk-bentuk ujian dan larangan untuk beliau. Dan semua beliau lolos. Nah, karena lolos ujian, maka karena ini tadi ya, karena beliau sudah melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan dengan sebaik-baiknya, maka kemudian Allah Ta'ala berikan predikat imaman linnas. Nah, ini menarik. Sehingga wajar dong dengan segala ujiannya. Dan memang begitu. Jadi di tafsir, ini contohnya di As-Sa'di atau nanti di tafsir yang lain, itu memang disebutkan bahwa Allah, memang begitulah sifatnya Allah. Jadi Allah itu kalau mau membuktikan hambanya ini pilihan atau tidak, maka hamba itu akan diuji. Itu sudah sifatnya Allah. Ya wajar lah ya. Nggak usah kan kita ini nggak usah Allah. Allah kan maha mulia, maha berkehendak. Terserah kita nggak bisa protes. Pokoknya Allah itu terserah Allah. Allah itu memang bukan makhluk. Terserah Allah mau berbuat apapun. Dan Allah itu maha adil. Jadi setiap Allah melakukan sesuatu pasti Allah adil. Nah, bagian dari keadilannya adalah tidak berhak orang itu mengakui sesuatu kecuali diuji. Nah, kita saja kan gitu. Mamanya gini, mau kuliah. Mamanya ini Mas Bagas tahun depan insya Allah mau kuliah kan. Itu kan apa yang membuktikan bahwa Mas Bagas layak diterima di kampus tertentu yang Mas Bagas pilih? Ya kan ada tesnya. Lolos tes dulu baru diterima kan. Padahal itu hanya masuk kampus, belum nanti keluar. Ini Satwa Istiawa ini sudah lulus dari UMY. Itu kan dulu mau lulus kan ada ujiannya. Ya ada ujian biasa sampai ujian akhir ya namanya skripsi. Nanti skripsi sudah nulis harus presentasi. Habis presentasi ada revisi. Habis revisi baru nanti apa namanya tanda tangan tuh tanda tangani gitu ya untuk menyatakan bahwa ini sudah diterima. Jadi padahal itu cuman mohon maaf cuman kampus dunia. Apalagi ini dalam tanda kutip kampusnya Allah. Lebih pantas lagi kalau diuji. Karena memang untuk membuktikan bahwa orang ini layak diterima atau enggak, layak lulus atau enggak, kan harus ada ujiannya. Nah, itulah yang Allah Ta'ala lakukan. Nah, ketika Ibrahim lolos, nah maka beliau dapat predikat imam linnas. Tidak hanya sarjana ya, apa? Wah, ini beliau profesor ya. Profesor Ibrahim alaihissalam. Tapi kan itu kan gelar kita aja. Kalau Allah ini gelarnya lebih keren ya. Karena kalau Allah ngasih gelar imam. Dan di dalam ayat yang lain kan Allah berikan gelar beliau di Al-Mumtahanah itu ya. Allah berikan gelar kepada Ibrahim itu adalah uswatun hasan. Itu kalau dengan khutbah apa berarti? Ada yang ulama begini mengatakan, kalau qudwah itu adalah teladan di satu atau beberapa aspek saja. Tapi kalau uswah hasanah itu teladan di setiap aspek, di semua aspek. Kan ada uswah, ada khutbah. Ya, itu pendapat yang menurut saya ya boleh juga. Jadi qudwah itu adalah teladan di satu atau beberapa aspek. Tetapi kalau kita bicara uswah hasanah itu teladan di semua aspek. Jadi semua aspeknya Ibrahim alaihissalam itu pada dasarnya bisa diteladani. Bahwa kita nggak sanggup itu urusan yang lain. Ya, namanya, wah saya nggak sanggup semuanya. Lah iya, makanya. Tetapi dari sisi pribadi beliau layak diteladani. Sebagai remaja layak diteladani. Oh, remaja nggak sendirian, nggak mau nyembah berhala. Luar biasa.
Kemudian sebagai dai beliau layak diteladani. Sebagai suami layak diteladani. Sebagai bapak layak diteladani. Tadi ya, mau nyembelih Ismail atau yang lain Ishak tadi itu kan beliau nggak langsung ini. Nggak langsung wis gini. Ini perintah Gusti Allah. Kowe rasa takon, rasa protes. Sing perintah Gusti Allah. Nggak gitu. Ada dialog dan itu nanti kalangan ulama mengatakan bahwa ini adalah menunjukkan besarnya kasih sayang dan kecerdasannya Ibrahim alaihissalam. Tetap ditanya, ini ya aku itu diperintah oleh Allah. Fangzur madza tara. Maka perhatikan bagaimana pendapat. Tetap ditanya. Maka kata ulama dengan cara itu Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya. Ada yang riwayat mengatakan anaknya kira-kira usianya remaja lah 13 tahun. Ada riwayat yang lain lebih muda lagi. Tapi mungkin lebih cocok kalau usia segitu itu ya remaja ya diajak ngobrol ya. Sekitar 13 tahun diajak bincang, ditanya pendapatnya. Untuk apa? Agar anak ini juga paham dan kemudian ridho dengan perintah Allah. Sehingga dia melaksanakan itu bukan karena dipaksa, tapi karena ngikuti Allah. Jadi pahala. Kan jadi pahala kan bagi anaknya ini. Karena dia menjadi, oh iya saya melaksanakan ini. Maka kalimatnya kan ada kalimat insya Allah. Ya, dengan izin Allah. Artinya anak ini ridho dengan perintah Allah bahwa dia disembelih. Sehingga dengan cara itu kan anak ini menjadi paham, ridho dan dapat pahala. Ya, kalau dia dipaksa tetap ya boleh. Wong itu perintah Allah. Suka nggak suka tetap harus dilaksanakan. Tapi Ibrahim mengajak anaknya ini yang dalam satu riwayat usianya remaja tadi ya 13 tahun. Bayang ya, anak usia 13 tahun sekarang diajak untuk menaati perintah Allah yang sangat berat. Itu kan kalau bukan didikan yang benar itu kan ya nggak bisa kayak gitu. Menyambung di ayat yang sebelumnya tadi tentang uswatun hasanah. Kata Allah kan uswatun hasanah di Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, ada walladzina ma'ah. Ya. Dan anaknya, orang-orang yang bersamanya. Maka tentu saja yang bersamanya siapa? Ya istrinya, ya anaknya, kan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para pengikut beliau. Sampai nanti kata ulama ya siapapun yang mengikuti beliau. Jadi kalau yang lingkaran utama Ibrahim alaihissalam kan jelas istri-istri dan anak-anak beliau. Yang kita kenal, istri terkenalnya kan ya Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar. Kemudian anak yang terkenal kan Ismail dan Ishak. Karena ada beberapa riwayat istri beliau lebih dari 2, anak beliau juga lebih dari 2. Gitu. Jadi memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan Ibrahim itu tidak hanya beranak Ismail dan Ishak. Nah, tetapi keluarga Ibrahim alaihissalam khususnya Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, Ismail, Ishak itu kan semuanya layak diteladani. Makanya masuk dalam kategori yang tadi bersama beliau tadi, walladzina ma'ah tadi, orang-orang yang bersama Ibrahim alaihissalam dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau nyambung dengan Al-Baqarah 124 tadi, mereka itu layak juga berpredikat imam. Kan Ibrahim setelah ditetapkan Allah sebagai linnasi imaman, kemudian Ibrahim bilang, wa min dzurriyyati ya Allah, nggih kula nggih nyuwun tinggi anak turun kula ya Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Ibrahim itu sifat dasarnya memang jadi imam, jadi pemimpin. Sehingga ketika jadi pemimpin itu mikirkan kayak gimana kaderisasi. Ya kan? Imam itu kan enggak cuma memikirkan ya sudahlah, saya selesai, enggak. Tapi bagaimana kebaikan ini berlanjut setelah saya meninggal, sepeninggalku. Maka beliau meminta, nggih tetap ada imam jika dari keturunanku ini. Kemudian Allah mengatakan kan, tidak akan mendapatkan predikat dan kedudukan imam orang-orang zalimi, minal zalimi, orang-orang zalim. Karena predikat imam ini istimewa. Ini kan bukan imam pilihan manusia. Ini imam pilihan Allah. Yang orang ini melaksanakan semua perintah Allah. Yang didik dirinya, didik keluarganya, didik tetangganya, didik masyarakatnya. Kan kalau kita di belajar sosiologi itu kan memang unit terkecil masyarakat kan keluarga ya. Makanya nanti ada
rukun tetangga kalau di Indonesia. Maksudnya keluarga ini ya rukun sama keluarga-keluarga sekitarnya. Nanti rukun warga lebih luas lagi. Nanti dusun, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota sampai provinsi, sampai negara, sampai kawasan dan seterusnya. Nah, artinya kan ketika orang itu berhasil mendidik dirinya dan keluarganya, dia berkontribusi kepada lahirnya masyarakat yang baik. Nah, kedudukan imam itu kan berarti kan memimpin ini. Mimpin keluarga, mimpin masyarakat, bahkan nanti mimpin negara, pemimpin kawasan. Namanya kan pemimpin regional, sampai pemimpin dunia. Kan kita mengenal namanya kekuatan regional, kekuatan dunia, superpower. Nah ini kalau dipimpin oleh orang-orang soleh seperti Ibrahim alaihissalam, Masya Allah kita bisa membayangkan akan seperti apa baiknya. Walaupun namanya dunia itu tempat ujian. Jadi kalau kita mengharapkan dunia nggak ada kejahatan sama sekali, sempurna 100%, ya itu namanya bukan dunia. Dunia itu mazra'atun lil akhirah. Ini memang tempat ujian yang panenannya besok di akhirat. Tapi kan Ibrahim itu luar biasa minta bahwa kaderisasi kepemimpinan ini berlanjut, tidak hanya di beliau. Juga menunjukkan bahwa beliau punya visi jangka panjang, bahwa harus tetap ada mubaligh, da'i, pemimpin yang menjaga umat ini, mengajak umat ini, mendidik umat ini agar senantiasa menaati Allah Ta'ala. Dengan melihat tadi pemimpin tadi perlu kaderisasi, itu apakah bagi kita juga sangat perlu? Ya sangat perlu lah. Ya kan perlu kan? Sangat cocok untuk siapa itu? Maksudnya? Untuk meneladani Ibrahim alaihissalam yang kemudian mendidik anaknya untuk jadi imam juga. Ya. Itu teladan ini sangat cocok untuk setiap manusia kan? Karena kan kalimatnya Allah kan linnasi imaman. Selama manusia. Jadi siapapun orang yang merasa dirinya manusia, ini loh dikasih imam namanya Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Mumtahanah kan dikasih uswah hasanah. Uswah hasanah itu di Quran kan muncul 2 kali ya. Pertama adalah Rasulullah sallallahu, dan itu bagian dari zuriyahnya Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ismail. Ya kan? Berarti kan ini juga bagian dari pengabulan Allah, bahwa dari Ishak, nanti Ishak sendiri seorang nabi dan pemimpin. Nanti dilanjutkan oleh Yakub, itu nabi dan pemimpin. Dilanjutkan oleh Yusuf, itu juga nabi dan pemimpin. Nanti dari turunan itu ada Dawud, Sulaiman, kemudian Ilyas, Zakaria, Yahya. Karena kata para ulama, semenjak itu tidak ada nabi kecuali min dzurriyyati Ibrahim, kecuali dari anak turun Ibrahim alaihissalam. Dikatakan sebagai bapak orang lain. Ya, makanya disebut sebagai Abul Anbiya. Jadi memang itu pengabulan doa. Jadi Allah mengabulkan doa itu. Jadi kalimat ini yang tadi kita lupa bahas ya. Jadi apakah kan awalnya meminta, jadi ditetapkan, kemudian meminta, ya Allah, status dan kedudukan imam bagi manusia itu tolong juga diberikan kepada anak turunku. Kemudian Allah mengatakan ya gitu ya. Jadi Allah itu maha baik, maha mengabulkan doa. Ini juga untuk kita semua. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Karena Allah, kalau kita itu minta sama orang, yang kita minta biasanya bosan. Ya toh? Bagas punya teman datang, Kas, minta duitnya dong. Buat apa ya? Buat jajan atau buat beli. Bagus, alasnya bagus, buat beli buku. Oh. Bulan depan datang lagi. Tiap bulan datang, kira-kira saya mangkal apa seneng, guys? Nah, seneng nanti saya tak lakukan. Saya bilang itu loh, Bagas itu seneng kalau dimintai duitnya gitu. Untuk beli buku, alasannya bagus. Nah, manusia kan gitu. Manusia itu ada bakhilnya, ada kikirnya, ada pelitnya. Kalau diminta, ya kalau anak EDW ya sak cukupe. Tapi orang lain nggak ada hubungannya. Nah, Allah itu malah sangat suka diminta. Karena Allah itu maha kaya. Jadi jangan minta sama makhluk, mintanya sama Allah. Nah, maka ini ada hamba yang diuji dengan berbagai ujian. Dia lolos, kemudian dijadikan imam, lalu minta. Allah kabulkan. Tapi dengan syarat. Tidak akan mendapatkan kedudukan imam ini keluargamu, keturunanmu yang
zalim. Syaratnya. Iya, yang zalim itu nanti kita tahu satu di antara makna zalim itu adalah syirik ya. La bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman yang paling besar. Syirik. Nanti juga ada kezaliman-kezaliman yang lain, yaitu adalah segala perbuatan yang menyelisihi perintah Allah. Diperintah nggak belum melaksanakan, dilarang malah melakukan. Ini kan zalim. Baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang kayak gini itu nggak layak dapat status pemimpin. Pemimpin kok zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak menaati Allah, kan dia zalim. Namanya gini, ada orang, oh ini duit-duitku dewe, awak-awakku dewe, aku mabuk ya mabuk karepku dewe. Lah iya, tapi mabuk itu bikin kamu sehat apa sakit? Nanti dia bilang, kayak karepku ngaku zina, kalau dia gelem karo aku. Lah iya, zina itu bikin rusak apa bikin baik masyarakat? Ya bikin rusak lah. Nggak jelas status anaknya, nggak jelas status pernikahannya, nanti siapa yang tanggung jawab kepada anak yang lahir, kemudian bagaimana masyarakat ini mau tanggung jawab kalau dia itu seneng itu orang gelem tanggung jawab. Bayangkan para wanita hamil di luar nikah, kemudian nggak jelas siapa bapaknya, terus nanti akhirnya kan lontang-lantung, laki-laki nggak mau tanggung jawab, kemudian yang perempuan juga akhirnya mesakne, habis lahir terus dibuang momennya karena nggak bisa ngurusi. Bayangkan rusaknya suatu masyarakat yang perzinahan itu dibiarkan. Belum nanti kemudian mulai bosan sama lawan jenis jadi sama sejenis, tambah dosen tambah gede meneh, lanang karo lanang, wedok karo wedok, wis bosan karo menungso, sudah ada ini sekarang. Sudah bosan sama manusia, melakukannya dengan hewan. Auzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang pakai, mohon maaf ya, pakai benda mati kayak tiang. Astagfirullahaladzim. Ini nyata ya, tiang itu loh, tiang. Sampai ada yang kemudian merasa nggak ada lagi yang memahami dia, maka dia melakukan solo wedding, nikah sama dirinya sendiri. Tambah aneh meneh toh. Ngopo gitu. Kenapa? Karena begitu orang itu menyelisih Allah, berbuat zalim kepada dirinya sendiri, pasti rusak. Kerusakan. Iya. Bukan nggak hanya kepada dirinya. Ya, apalagi kepada orang lain. Ini kan zalim itu kan zalim di nafsi oleh ghairi. Jadi makanya kalau ada yang bilang, kan ini awak-awakku dewe, duit-duitku dewe, karep-karepku dewe. Tapi zalim kepada diri sendiri itu tetap salah. Zalim kepada orang lain tambah salah. Wong zalim kepada diri sendiri aja. Kenapa? Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lu kan memang ada itu apa? Menjadi budak Abdullah, menjadi hambanya Allah. Apa itu hambanya Allah? Laksanakan perintah Allah. Kemudian jauhi larangan Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah sekuat kemampuanmu, sak kuatmu, sak isomu. Tapi kalau menjauhi larangan Allah itu sebisa mungkin semuanya. Bukan pilih-pilih. Tapi kalau perintah itu sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, kalau bisa tinggalkan semua. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, tadi ya, ibtala di kalimatin tadi itu. Maka ujian dengan sejumlah kalimat, yaitu perintah dan larangan. Semuanya lolos, boleh jadi imam. Maka anak turun beliau, dan itu juga kata ulama, karena tadi di Al-Mumtahanah kan ada kalimat waladina ma'ah tadi, itu juga orang-orang beriman. Makanya kita ada zikir pagi petang itu, satu di antara riwayat kan, kalau sore memangnya kan ada zikirnya itu. Ada yang menyebut milah Ibrahim itu ya. Ingat apa bunyinya? Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, jadi memang zalim itu satu di antaranya adalah tidak syirik, itu ya jelas. Kemudian nanti sampai ke perbuatan zalim apapun, baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Nah, orang-orang yang melakukan ini dan tidak mau bertaubat atas keburukannya atau kezalimannya, maka tidak akan dapat kedudukan imam. Ini tentu saja yang pertama adalah karena Maming Zuriyat jadi adalah memang ini dari turunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika ada turunan Ibrahim alaihissalam, walaupun orang ini turunannya kalau dirunut itu turunannya Ibrahim beneran, tetapi begitu dia minal zalimin, dia nggak akan dapat.
Nah, kalau bukan turunan Ibrahim alaihissalam langsung gimana? Kita ini kan nggak ada riwayat turunan Nabi Ibrahim ya. Asalnya. Terus gimana? Ya waladzina ma'as. Maka siapapun yang mau mendapatkan kemuliaan, ya jadikanlah Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah. Sehingga kalau kita jadi pribadi, jadi remaja, jadi bapak, jadi macam-macam ya, sampai jadi pemimpin, ikutilah Ibrahim alaihissalam. Jadi memang ini secara uswah hasanah itu kalau lihat dari Ibrahim alaihissalam bagaimana untuk doa yang beliau panjatkan membimbing jadi pemimpin Iya. manusia. Jadi kita berdoa juga ada Doanya banyak itu ya. Nah, itu Saya tadi tuh doa-doanya. lupa malah. Harusnya saya tuh punya buku khusus. Jadi Tapi buku kumpulan itu membahas tentang doa-doa Ibrahim alaihissalam fil Qur'anil Karim. Ada hikmahnya itu. Di situ disebutkan minimal ada 17 doa Ibrahim alaihissalam di Quran. Sebagiannya sangat terkenal ya. Contohnya doa Robbi habli minas solihin, minta anak turun diberi anugerah anak turun yang soleh. Kemudian ada lagi doa agar kita ini kuat sholat, seneng sholat. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, dan sekian doa yang lain ya. Doa-doa itu tentu saja doa-doa yang sangat baik, karena begitu sesuatu itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu kan menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini membawa kepada yang aqwam. Aqwam itu kata Syekh Sa'di adalah a'la wa a'dal, paling tinggi dan paling adil. Jadi kalau ditanya doa mana yang paling baik, ya minal Qur'anil Karim. Setelah itu baru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul dibimbing oleh Allah Ta'ala. Maka doa-doa ini layak untuk dicermati ya. Termasuk contohnya di kitab ini kan ada beberapa doa yang juga disebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Atau di sini ini yang Madrasatul Anbiya itu ada yang bab tentang Nabi Ibrahim, itu juga nanti penuh dengan kisah dan doa. Dan ini bagian dari pendidikan yang Allah Ta'ala berikan melalui Ibrahim alaihissalam. Gitu. Jadi memang yes, ini baru tadi bahas awalan itu. Ya. Kesadarannya ngobrol banyak ya. sekali. Artinya Pelajaran. kan tadi memang pembahasan kita kan bahwa beliau itu imam tauhid ya. Imam. Ternyata kalau kita baca ayatnya itu laisa li tauhid faqat, imam linnas. Cuman beliau menjadi imam ya karena tauhidnya. Jadi ketika ada orang, mungkin kita nganggapnya dia orang hebat, dia pemimpin hebat, bahkan dia mungkin bisa pemimpin negara atau bahkan pemimpin lembaga internasional atau lembaga dunia. Begitu dia ini tidak bertauhid seperti Ibrahim alaihissalam, pada dasarnya dia bukan termasuk imam linnas yang ditetapkan Allah Ta'ala. Contohnya apa ya? Contohnya banyak di Quran. Ini contoh pemimpin dunia nggak beriman, terus otomatis dia keluar dari pembicaraan ini tadi, dari kemuliaan ini. Contohnya Namrud. Namrud ini kan diceritakan di zaman Ibrahim alaihissalam. Kita ingat ceritanya ya. Ini Namrud itu manggil Ibrahim alaihissalam. Kowe iki nyembah sapa Ibrahim. Kamu tuh nyembah siapa? Aku itu Tuhan. Namrud ngaku dirinya Tuhan ya. Namrud sama Fir'aun itu hebat man. Ini dibahas menarik. Fir'aun itu kan zamannya Nabi Musa alaihissalam. Namrud kan zamannya Ibrahim alaihissalam. Itu hebat man. Kekuasaannya lebih luas Namrud atau Fir'aun? Mana? Gimana? Lebih hebat Fir'aun apa lebih hebat Namrud? Di penjelasan para ulama, Fir'aun itu cuma penguasa wilayah Mesir aja, kecil. Namrud itu lebih luas. Makanya Rasulullah dalam satu riwayat menyebutkan ada 4 penguasa dunia atau pemilik dunia, pemimpin dunia. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman itu adalah Dzulqarnain dan Sulaiman alaihissalam. Begitu nyebut yang kafir, itu Fir'aun nggak disebut. Yang disebut adalah Namrud dan Nebukadnezar. Nebukadnezar itu yang menghancurkan Baitul Maqdis setelah orang-orang Bani Israel itu menyelisih perintah Allah.
setelah wafatnya Sulaiman alaihissalam, orang-orang Bani Israil itu meninggalkan hukum Allah, melanggar hukum-hukum Allah, ya berzina, ya mabuk, ya pokoknya semua hukum Allah itu dilanggar. Akhirnya kemudian disikat oleh Nebukadnezar. Jadi kadang Allah itu menghancurkan kaum bejat dengan kaum bejat yang lain. Jadi sesama penjahat. Dan emang cara Allah begitu, terserah Allah. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya kaum bejat yang awal ini kan dulunya orang beriman. Bani Israel itu kan, tapi begitu orang beriman ini lalai dari perintah Allah, mendidik. Kalau pakai bahasa kita sekarang, didik anak nggak pakai tuntunan Gusti Allah. Didik anak nggak pakai teladannya Rasulullah. Ya pantas nggak bisa jadi pemimpin yang baik, ya mimpin keluarga nggak beres, mamanya mimpin lembaga nggak beres, nggak pantas jadi pemimpin dunia. Karena kata Umar bin Khattab, hanya umat ini hanya akan kembali kepada kemuliaan dengan apa yang memuliakan umat terdahulu. Jadi meneladani ya. Ya bukan hanya meneladani ya, maksudnya ya teladan dalam makna sesungguhnya ya, semuanya ya, cara berpikirnya, cara merasanya, cara hidupnya itu ngikuti apa yang dulu menjadikan umat Islam itu mulia. Jadi kalau umat Islam dulu mulia dengan cara Quran, dan jadi Quran itu kan bukan hanya bacaan, dia harus mewujud dalam keseharian. Nilai-nilai Quran, nilai-nilai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi dalam keseharian. Mamanya gini, wah ini kopinya sakren ya, ini kopi namanya. Kopi zaman Rasul belum ada. Tapi kan kenapa kopi ini kita minum? Bismillah. Karena dia halal dan thayyib. Loh, dari mana tahu halal thayyibnya ya? Kita teliti, kita ilmui. Oh, contohnya ya ada di satu buku tulisan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Ini loh kandungan gizinya kopi. Memang dianjurkan nggak pakai gula, ini alhamdulillah nggak pakai gula. Ya, kandungannya ada ada phenylindene yang sangat bagus untuk saraf dan otak. Kemudian ada kafein. Kafein ini kan Arabica kalau masalah ini. Arabica ini kafeinnya kan rendah. Jadi juga merangsang agar otak kita bekerja. Bahkan juga ditemukan kopi itu zatnya juga bagus untuk ini, untuk kulit dan lain sebagainya. Itu banyak, silahkan dirujuk. Nah, kita mengilmui. Karena itu kemudian kita membiasakan diri minum kopi yang asli ya, bukan kopi sasetan. Kalau kopi sasetan bikin guyon saya itu, bikin seseorang kayak setan karena penuh dengan zat-zat yang bermasalah. Kalau kopi asli, masya Allah. Nah, jadi kan dari situ kita tahu bahwa yang namanya kepemimpinan itu sekali lagi bukan sekedar memimpin orang lain dulu ya. Kan kadang kita pemimpin membayangkan memimpin orang lain dulu. Enggak. Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita, sebelum bicara memimpin orang lain, itu kita harus bisa memimpin diri sendiri. Ini ada istilah yang menarik yang saya akrabi ya dalam leadership ini, yaitu before we are talking about lead others, sebelum kita bicara memimpin orang lain, we have to talk about lead ourselves, memimpin diri sendiri. Nah, ini disebut sebagai intra leadership, kemampuan memimpin diri sendiri untuk menaati Allah. Dan tadi, jadi ketika diperintah Allah begini, kita laksanakan sekuat kemampuan kita. Kalau dilarang begini ya kita berusaha meninggalkan semuanya. Nah, itu kan memerlukan kemampuan memimpin diri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bagian dari riayah, bagian dari pertanggungjawaban kita. Nah, ketika seseorang itu bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, meskipun dia belum baik, dan kemudian dia mengajak yang lain baik, nah, itu nanti jadi pemimpin yang sangat efektif. Kenapa? Karena dia sendiri sudah berhasil membawa dirinya menaik ke level yang lebih baik. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan itu nggak usah mikir orang lain dulu. Nah, Ibrahim ngajarin kita begitu. Setelah itu, ketika dia berhasil dengan dirinya, maka dia akan berhasil dengan orang lain. Termasuk kemudian dia berhasil dengan keluarganya. Nah, ini catatan penting nih. Nah, kita ini sudah nikah, hal ini kan belum nih. Nah, maka ini juga yang sedang menyimak ini kan ada yang sudah menikah, ada yang belum. Maka kepemimpinan
yang baik itu juga harus mewujud di dalam keluarga kita. Karena Ibrahim mengajarkan begitu. Jadi pemimpin yang baik itu ya harus membawa keluarganya menaati Allah Ta'ala. Nah, nanti di ayat yang lain kan ada ya, yang tadi ya aslim, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim aslim, masuk Islam lah, atau berserah dirilah kepada Allah. Dan Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Kemudian beliau wasiatkan itu kalimat aslam tuh li rabbil alamin, yaitu maksudnya tauhid tadi itu, kepada anak turunnya. Sampai kemudian cucunya yaitu Yakub juga melakukannya kepada anak turunnya. Kemudian mengatakan, anak-anakku kabeh, Gusti Allah wis miliki Islam. Allah sudah memilihkan Islam bagi kalian ini. Maka jagalah Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali wafat tinggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi muslim, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasa itu. Jadi pemimpin itu tentu saja ya dia harus berhasil memimpin dirinya, kemudian keluarganya. Nah, kemudian nanti akan berpengaruh pada masyarakat. Jadi kalau kita bicara leadership kan kita selalu bicaranya, mohon maaf ya, rata-rata organisasi. Kalau saya kan kayak alumni psikologi ya, dulu mempelajari namanya psikologi industri dan organisasi. Itu nanti bicara leadership. Sebenarnya kalau kita bicara, kan kalau di kami namanya psikologi perkembangan dan pernikahan, ada pernikahan, ada keluarga, itu kan sebenarnya pemimpin yang benar itu kan harusnya kita bisa lihat keluarganya benar enggak. Karena Ibrahim alaihissalam memberi contoh begitu, bahwa ada orang yang sudah berusaha mendidik keluarganya, biidznillah kok tetap ada bagian dari keluarganya yang tidak baik, nanti sudah melaksanakan tugasnya. Seperti ini kan ujian kalau itu ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam diuji, ada istri kedua Nabi ini yang tidak taat kepada Allah. Makanya untuk uswah hasanah itu Masya Allah, memang Allah tetapkan selain Rasulullah itu Ibrahim alaihissalam. Karena semua aspek bisa ditiru. Berarti bisa diteladani. Istrinya taat kepada Allah, cara ajarnya. Dan putra-putranya Ismail menunjukkan hasil buah dari hasil buah dari bagaimana Ibrahim alaihissalam itu menaati Allah. Kan untuk untuk mendidik anak sendiri, istri sendiri itu kan nggak semua orang bisa ya. Nanti kita tahu ya di dalam kitab-kitab pendidikan anak. Contohnya di sini harusnya ada ya di kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl ya, yang kemudian terjemahannya itu satu di antaranya diterbitkan oleh Prozumedia, menjadi prophetic parenting, cara Nabi mendidik anak itu kan diawali dari ikhtiar memilih pasangan. Jadi kita memilih ini besok Mas Bagas milih istri itu, kata ulama itu jangan milih untukmu saja, tapi pilihlah wanita yang siap mendidik anak-anakmu. Sehingga yang Rasul contohkan adalah menikahi wanita itu lidiniha, karena agamanya. Jadi landasannya tauhid itu ya. Tauhid dan cara menjalankan tauhid. Kan ada orang yang Islam tapi hidupnya kan tidak selalu sesuai dengan Islam. Dia tetap Islam, dia beriman. Tapi kan iman Islamnya itu harus dibuktikan dalam keseharian juga. Makanya nanti kalau gimana cara milih jodoh yang baik? Ya akhlaknya kayak apa? Kalau dia suka pamer, suka berhubungan sama lawan jenis nggak terjaga, itu nggak cocok jadi istri. Atau dia nggak ngerti agama, nggak cinta agama, cara berpakaiannya bermasalah, ya itu nggak cocok dijadikan ibunya anak-anak. Karena ibunya anak-anak itu akan mendidik anak-anak kita kelak sesuai bagaimana dia mengalami atau menjalani agamanya. Kalau dia yang jalani agamanya ala kadarnya ya, didik anak ngene wis apik. Ngene wis apik iki ya ala kadarnya. Atau nggak yakin dengan agama ini. Maka bagi yang sudah menikah tentu saja ini saatnya berbenah. Kayak saya ini ya sudah punya istri, sudah punya anak ya. Pokoknya dengan yang ada ini ya bismillah, ayo perbaiki bareng-bareng. Nah, bagi yang belum menikah, ini kesempatan. Ibrahim masih memberikan kita ini teladan yang luar biasa. Tampaknya ideal ya.
Iya, jelas uswah hasanah. Dan Sangat itu ideal. idealnya itu yang Masya netapkan Allah. langsung Allah gitu. Masya Artinya Allah itu maha adil. Kamu kan manusia. Mungkin nggak manusia itu bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik? Bisa. Contohnya siapa? Ibrahim dan walladzina ma'ah, termasuk yang keluarganya. Siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diberi contoh yang ideal. Sebenarnya kalau orang itu nggak perlu bingung ya. Nggak perlu bingung lagi. Iya. Bahwa dia nggak bisa meneladani Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam secara utuh ya nggak apa-apa. Tapi berusaha sebaik mungkin. Artinya mungkin tidak. Ya namanya kita ya manusia memang tentu saja kita di bawah para nabi kan. Tetapi kita berusaha dengan segala kemampuan kita itu mengikuti beliau sekuat kemampuan kita. Jadi jangan terus, wah saya nggak bisa terus meninggalkan semua ya enggak. Makanya nanti menarik ya bahwa al-ulama warathatul anbiya. Ini ada yang menjelaskan begini nih. Para ulama itu pewaris para nabi. Artinya semua nabi itu sebenarnya bisa jadikan teladan. Kadang kita kalau niru total Ibrahim alaihissalam, oh berat. Kita niru sebagiannya. Lalu kalau bagian yang lain niru siapa? Niru nabi yang lain pada ketaatan kepada Allah, pada kemauan untuk meninggalkan larangan Allah. Semua nabi sebenarnya adalah teladan bagi kita semua. Teladan yang semua aspeknya bisa diteladani ya Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ini menarik. Tapi kelihatan waktunya ini maghrib 5:30. Oh iya. 5:24. Nah, ini Masya Allah. Ini monggo sambil ngopi. Iya. Kalau kita gali tadi belum semuanya apa yang tadi kita obrolkan tadi, Masya Allah. Iya. Tapi masih perlu untuk menggali lebih. Menarik juga sebenarnya membahas kapan-kapan ya tentang kurikulum pendidikan Ibrahim alaihissalam. Itu kan menarik itu ya. Atau kurikulum keluarga Ibrahim alaihissalam. Artinya karena beliau ini ditetapkan sebagai imam linnas oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah juga menetapkan walladzina ma'ah itu sebagai, jadi bukan hanya Ibrahim tapi walladzina ma'ah sebagai uswah hasanah. Tentu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan kurikulum pendidikan, baik di level nanti kalau mau ini ya, mau lebih detail di level pribadi, sosok Ibrahim itu seperti apa, sehingga itu jadi pelajaran bagi kita untuk menghasilkan leader-leader yang meneladani beliau, sampai kemudian di level keluarga itu beliau seperti apa, membangun keluarga, mendidik anak gitu ya, sampai kemudian nanti bagaimana beliau juga bisa membangun masyarakat. Gitu. Allah alam Islam. Ya, alhamdulillah. Ini banyak nilai-nilai, banyak sempat ibrah pelajaran yang bisa kita dapat dari apa yang Rasulullah SAW yang bagaimana beliau juga uswatun hasanah, dan ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga uswatun hasanah, di mana banyak keteladanan yang bisa kita teladani, karena juga peristiwa kejadian yang beliau alami menjadi syariat, menjadi tuntunan sebagai jalan hidup yang kita lalui di masa ini, masuk syariat haji, berkorban, bahkan khitan juga ya. Jawaban kita. Amin, ada pertanyaan dari peserta dari forum Zoom yang mengikuti kesempatan sore hari ini. Ada yang izin. Atau dari tempat masjid ada yang menuliskan pertanyaan. Ini masih ada beberapa menit untuk waktu menjelang maghrib. Tidak ada. Ya, ini bisa disiapkan untuk pertemuan yang mendatang. Dan insya Allah pertemuan yang mendatang pembahasan juga tentang keluarga Ibrahim. Iya, memang Dzulhijjah ini insya Allah kita akan fokus ke pembahasan Ali Ibrahim wa alihi, Ibrahim dan keluarganya. Jadi setelah hari ini kita menggali sedikit tentang Ibrahim alaihissalam, insya Allah nanti kita menggali tentang Ibunda Sarah di pekan berikutnya, lalu Ibunda Hajar,
Dan kemudian ya karena ini Dzulhijjah itu kan akrabnya kita di Indonesia kan meyakini bahwa yang disembelih itu Ismail alaihissalam ya. Maka kita akan menggali juga sosok Ismail ini dari lahir sampai dewasa kan kita menemukan banyak riwayat ketaatan Ismail alaihissalam dalam berbagai amal soleh bersama ayahandanya. Nah, ini kan menarik. Nah, sehingga kita bisa melihat secara lebih utuh profil keluarga Ibrahim alaihissalam dan kemudian kita bisa mengambil pelajaran bagaimana mendidik diri kita, keluarga kita untuk meneladani Ibrahim wa alihi. Insya Allah. Ini ada Mas Nur sebenarnya. Mic-nya on, mau bertanya Mas Nur? Enggak. Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore ini, masya Allah banyak bisa kita dapatkan. Bahkan tadi sebenarnya belum banyak saya untuk pembahasan secara mendalam ya. Tadi sudah kita dapatkan tadi ide tentang kurikulum keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu menjadi teladan kita semuanya. Ada Ibunda Syarah, Ibunda Hajar, dan juga Ismail alaihissalam yang menaati apa yang Allah perintahkan dan mengikuti perintah dari orang tua. Masya Allah. Nah, semoga kesempatan-kesempatan yang mendatang kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dan bisa kita jadikan teladan untuk keluarga kita. Kita nggak perlu bingung sebenarnya arah hidup kita itu seperti apa, karena kita diberikan uswatun hasanah dan teladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Mungkin terakhir Ustaz, sebagai penutup apa yang bisa menjadi penyemangat kita? Ya, Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan kepada kita ini arah hidup yang jelas, sekaligus teladan untuk menjalani arah hidup kita ini. Hari ini kita sedikit mengingat betapa Ibrahim alaihissalam itu sudah Allah Ta'ala tetapkan sebagai imam kita, imam orang-orang beriman, imam tauhid, sehingga kalau kita hendak menjalani hidup di atas keimanan itu, gimana caranya? Ya, satu diannya adalah seksamai bagaimana hidupnya Rasulullah bernama Ibrahim alaihissalam ini, dan yang nanti juga Masya Allah melahirkan anak turun yang luar biasa mulia. Nah, kalau kita mengharapkan hidup yang hayah thayyibah, hidup yang baik, dan kemudian dzurriatan sholihatan, maka kita sangat layak untuk meneladani kiprah dakwahnya Ibrahim alaihissalam. Dan semoga Allah Ta'ala mampukan kita untuk meneladani beliau sekuat kemampuan kita. Dan semoga karena kita itu mencintai beliau, mencintai keluarga beliau. Kan kita kalau sholawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Nah, itu kan menunjukkan bahwa betapa kedudukan Ibrahim dan keluarganya itu mulia dalam agama kita ini. Sampai-sampai Rasulullah memberitahukan kepada kita sholawat terbaik itu adalah dengan mengingat Ibrahim dan keluarganya. Maka semoga Allah Ta'ala besok insya Allah satukan kita, bersamakan kita dengan Rasulullah SAW, dengan Ibrahim alaihissalam dan orang-orang mulia fil jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kita bisa menyimak bersama apa yang dipaparkan pada sore hari ini di Majelis Rabu Pendidikan. Bagi teman-teman yang insya Allah bergabung hari ini, pekan depan insya Allah kita akan berbincang kembali dengan masih di tema seri Dzulhijjah, masih bersama keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Insya Allah bisa kita obrolkan bersama di pekan yang mendatang. Dan tersuwun, ada pertanyaan Mas. Itu aja ya. Oh, disimpan ya. Insya Allah bisa kita diskusikan di pertemuan yang mendatang. Karena di sini sudah terdengar azan dan teman-teman juga siap untuk sholat maghrib bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dalam membawakan acara pada
sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.